Halo, selamat malam. Malam ini kita bertemu lagi di obrolan sehat bersama saya Dr. Rachel Juanda. Halo, halo, selamat malam sahabat kulit sehat. Jumpa lagi di obrolan sehat bersama saya Dr. Rachel Juanda. Kali ini topik yang diangkat seru banget loh, karena judulnya ini tentang make up versus skincare dengan bintang tamu yang super seru. Kenapa malam ini topik ini saya angkat? Karena gimana gini, banyak yang bingung nggak sih kalau tuntutan pekerjaan misalkan pakai make up melulu, apa sebaiknya tetap pakai skincare? Karena orang-orang banyak bilang kalau rajin pakai skincare kulit ngelupas, lalu bedak nggak bisa nempel. Jadi sebaiknya yang gimana ya? Karena kan dikata pakai makeup tapi proses aging berjalan terus. Ya, jadi itu salah satu latar belakang kenapa malam ini kita mengangkat topik yang sangat seru, yaitu makeup versus skincare. Oh ya, sebelum kita panggil bintang tamu kita, saya ingin mengingatkan bahwa di IG Live kali ini akan dibagikan giveaway dari Heliocare, satu-satunya sunblock di Indonesia yang memiliki efek proteksi terhadap UVA, UVB, cahaya tampak infrared, dan juga efektif melakukan proses reparasi DNA akibat kerusakan sinar matahari. Caranya mudah, tinggal posting screenshot dari IG Live ini, sertakan komen yang menarik, lalu tag saya, bintang tamu kita, Cheryl Tansil dan Regenesis ID. Tanpa memperpanjang lagi, kita panggil saja bintang tamu Cheryl Tansil. Jadi Cheryl Tansil ini mungkin orang-orang udah pada tahu ya, sahabat kulit sehat sudah tahu Cheryl Tansil ini adalah dulu mantan jurnalis ya. Halo Hai, Cheryl. hai, hai. Ya, gimana tadi udah dikasih pembukaan tentang tentang topik kita hari ini. Pakai makeup atau skincare sih yang cocok untuk kita. Ya, jadi Cheryl ini adalah seorang ibu, anaknya juga dua ya. Jadi saya rasa sesuai dengan kita yang rata-rata juga ibu bekerja, juga punya anak, school from home. Jadi kita mulai aja, Cheryl boleh cerita dikit? Maksud cerita Em, aja. Profesi ya, pas zaman pakai makeup 8 hours to 12 hours a day. Iya, sekarang udah enggak ya? Sekarang sih udah nggak, apalagi PSBB. Kadang lupa cuci muka malah dalam sehari. Oke, so gue dulu mulai jadi wartawan itu, uh, title itu reporter, news presenter. Waktu itu belum dapat title anchor. Anchor itu kan harusnya produser juga ya. Tapi Hmm. karena reporter slash news presenter, berarti masih harus ke lapangan. Dulu di RCTI itu make upnya masih oke lah, cuma paling 3 jam sehari, habis itu ke lapangan. Nah, tapi di lapangan biasanya kameramen kita juga bilangin tuh, Cer, jangan lupa dong pakai ini dong, pakai bedak gitu. Biasanya pakai compact foundation, two way cake, zaman baheula tuh two way Hmm. cake. Tujuannya apa sih? Supaya kalau lagi live enak dilihat sama orang di rumah, nggak terlalu minyak-minyak banget. Padahal kan kita juga udah Iya. keringetan, terus panas-panasan, liputan demo, liputan banjir, banjir tapi kan Ya, tetap aja panas. Nah itu itu triknya ya, selalu ya dempul lagi gitu ya. Tambahin lagi bedaknya. terus pindah ke Metro TV. Di Metro karena program newsnya kan 24 jam ya, jadi kebutuhan presenter tuh tinggi banget. Jadi kita kalaupun sampai harus terjun ke lapangan tuh untuk special occasion aja, tapi malah make upnya harus full seperti di studio. Karena judulnya turun sebagai, bukan sebagai reporter lagi, tapi sebagai anchor. Jadi harus represent lah. Nah itu dulu gue inget banget tuh kalau udah pegang program, tapi kan tetap pegang headline news. Jadi setiap jam, setiap mau tampil headline news, sasak dibenerin lagi, hairspray lagi, kena muka juga kan. Terus ya pasti touch up lagi. Dan zaman dulu tuh masih 2003 tuh sampai 2006-an lah masih pakai krayolan yang very very heavy ya. Emang bagus Iya. banget. Hmm. Eh, People kayak a lot of my friend, mereka tuh bisa dari datang udah cantik, jadi udah semi make up,
terus ditebelin lagi kan, karena untuk makeup siaran, untuk broadcast standard. Terus pulang kelar siaran tuh nggak langsung hapus muka. Dan Kenapa kok tuh? kulit bagus aja. Ya emang dunia nggak adil ya sih. You know me lah, I go to your dad from like masih kecil banget kan, dengan muka udah Iya. jerawatan. Nah terus emang ada orang mungkin beruntung banget, mukanya stable banget secara hormon. Jadi mau make upan seharian juga it doesn't matter, they still look healthy skin. Nah gue tuh di Metro tuh sampai cuci muka pakai aqua galon kantor Wah, udah karena sampai segitunya ya. Kenapa tuh? airnya Metro kayaknya nggak bagus nih kan, jadi pakai air aqua gitu. Tetap aja Nah, jerawatan. Jerawatnya bisa jadi sampai waktu itu Cheryl udah concern ya. Saat di Metro TV itu udah mulai concern tentang keluhan kulit karena makeup terus ya. yes. Dan tapi waktu itu concernnya karena jerawat. Kebayang dong Ah, lagi siaran bisa ada temen SMS gini, Cher itu jerawat lu gede banget, kelihatan di TV. Karena tipe jerawatku tuh yang hormonal, yang gede gendut, nah, yang ada jerawat ya. itu gue ya kan ke dokter Edwin Juanda untuk mesti diapain Hmm. apa gitu. Nah, sedangkan kita untuk recovery non makeup tuh nggak bisa karena gue siaran bisa Senin, pokoknya Senin sampai Jumat tuh pasti siaran. Kadang Sabtu Minggu kalau ada special occasion atau gantiin temen yang lagi libur atau cuti. Nah, sedangkan gue tuh penjaga subuh. Dulu gue di RCTI dari nuansa pagi. Pertama sergap. Sergap tuh oke lah masih hidupnya jam 11 sampai jam 9 malam. Habis itu nuansa pagi itu hidupnya itu pokoknya tayang jam 5. Berarti gue mesti make up jam 4 pagi. Berarti hidup gue udah kebalik Hmm. kan. Habis itu liputan sampai jam 3 sore. Nah di Metro ya sama. Gue bangun jam 3 pagi everyday. Yang menurut orang regenerasi sel kulit dan semua organ badan tuh around 3 a.m. in the morning kan. Nah Oke. gue Hmm. legit. Dan waktu itu teman udah ada yang bilang, di studio tuh harusnya pakai sunblock loh, karena kan lampu Cahaya studio. mata lampu ya. Iya, tapi gue nggak terlalu concern waktu itu, karena gue udah sibuk mikirin my jerawat yang gede-gede, kecil-kecil, lengkap deh pokoknya semua. Nah, nah, coba kita potong sampai sini dulu ya, karena udah ada beberapa yang nanya nih. Tadi ada yang nanya, kira-kira nih kalau keseringan pakai make up yang tebel itu cepat bikin keriput nggak sih? Kalau dari pengalaman Cheryl gimana? Ini ada yang nanya nih. Bagus banget. Waktu itu tuh belum berasa keriput. Ya berasanya, Nah, karena kita kan kayak, kita tuh berasa kita udah paling keren dan cantik ya, karena kan kita kayak full make up. Meskipun iya. ada gue kalau nyamperin gue ke studio, ngeliat langsung kaget. Karena Ah, kayak kayak apa ya, kayak lenong banget, make upnya kan tebel banget, tapi itu semua ke wash ketika tampil di TV udah naik tayang tuh, pemirsa di rumah cakep liatnya keren, banget. Iya. lampunya kayak ngapus semua muka. Sampai dulu pernah ada makeup artis terkenal di Indonesia, Metro itu rajin banget ngundang makeup artis terkenal, kayak selain politician untuk pengayaan kita supaya cerdas dan pintar ya, pengamat-pengamat juga kayak kita diundang lah, kayak ahli tata krama, ahli fashion stylist, ahli makeupnya bilang, maaf ya CNN itu they don't do this and that gitu. Waktu itu CNN internasional ya, katanya nggak usah pakai eyeliner, Hmm. Nggak usah terlalu dilakukan tebel ya. dilakukanlah mas semua anchor Metro, dan look what happened. Dalam 2 hari semua anchor Metro kelihatan ngantuk karena kita dan mungkin lighting man kita bukan CNN International punya lighting Ya, man, it's not. harus nyesuaiin ya. Harus Iya, jadi nyesuaiin. akhirnya tetap pakai lagi bulu mata dan eyeliner bawah. Nah, Nah, eh, jadi sebenarnya kalau misalkan pakai make up bikin cepet keriput, kayaknya sih mak enggak ya. Cuman karena lo ketutupan mulu, lo kagak sadar, giliran tuh make up semua dihapus, gila kerutan semua, gue kelihatan semua gitu nggak? Menurut lo gimana? itu sadarnya ketika I resigned from TV around 4 years ago. Gue Oh, mundur dari redaksi, cuman sekarang kerjanya tuh freelance. Jadi gue kerjanya per hmm. program gimana pun. Tapi kan tentunya nggak kayak Senin sampai Jumat gue full make up gitu loh. Nah, di situ kan gue mulailah menjalani hidup sebagai perempuan lah, dengan profesi yang Pada berbeda, yaitu umumnya. mom, Iya, yang nggak sekolah, dandan terus ya, dan yang lain nggak sebagainya. tutupan terus ya. Nah, disitulah gue dan teman-teman alumni Metro kita bikin grup namanya pertama anti aging group. Bayangin sampai grupnya anti aging group. Akhirnya kita ganti nama grupnya. Wah bahaya nih kalau orang lihat masa di handphone kita ada anti aging group. Akhirnya diganti Journal at Heart. Moga-moga ada yang ikutan hari Nah, ini. Kenapa sih anti aging group? Karena kita baru sadar ketika kita udah nggak di studio ya, udah nggak kerja di belakang TV, di balik layar. Ketika kita nganterin anak ke sekolah, kok banyak banget ibu-ibu yang nggak makeup aja udah kece, udah cantik.
Wah, Karena wah itu turning point banget tuh ya, kayak opening banget ya. Kayak kaget banget nggak Cheryl waktu itu berarti ya? ya ternyata memang kita yang di TV ya pada zamannya gue waktu itu ya, dan mungkin gue dan teman-teman deket gue aja mungkin banyak anchor lain udah sadar. Ini kan based on my story aja ya. Ya, Waktu itu iya emang banyak yang kayak Cheryl banyak kok, gue banyak. tuh kurang concern. Jadi kayaknya ngelihatnya permukaannya aja gitu loh. Tapi gue cuma taunya pokoknya gue bersihin muka yang penting bersih. Waktu gue udah pakai susu pembersih, pakai toner, cuci lagi pakai air aqua mineral itu, nggak boleh nyebut mereknya, pokoknya mineral water. Terus pasti gue Hmm. apply pelembab sama buat mata ya eye cream, that's it. Karena gue pikir abis itu kan gue pulang. Nah waktu itu belum Ya, terlalu sunblock. wah, Baru ini 4 years deh baru gue concern sama sunblock karena semua temen gue yang mukanya bagus itu dari 20 something, dari teenage, dari SMP SMA udah pakai sunblock, dan beda banget hasilnya dengan kita yang baru mau ngejar berapa tahun belakangan ini ini baru pakai sunblock. ini sharing yang bagus banget loh. Karena Cheryl tahu nggak sih kalau misalkan proses aging tuh terjadi umur berapa? Ini pasti pertanyaan netizen juga nih. Umur berapa Kalau sih kita mesti mulai perawatan gitu? gue pribadi ngerasanya after 35. Sebelum itu gue nggak concern sama sekali karena gue berasa kalau gue bandingin sama teman-teman yang lain kayaknya di sini gue nggak terlalu deep gitu ya, cuman Ya, tidurnya nyamping, gue tuh harus peluk guling nyamping, terus kan pas nyusuin anak juga nyamping ya, lama-lama ya iya. gue ini sini, makanya kan tiap kali kayak Om Edwin, om ini gimana ya om ini gini, gini. Nah, bener banget. Jadi memang proses aging itu terjadi mulai di usia 20-an. Secara hormonal, jadi kan dari kelas kecil, kita hormonalnya naik, 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 naik. Lalu lama-lama, dia mulai drop pelan-pelan nih di umur 20-an. Tapi Cheryl ini contoh yang hebat sih menurut gua, karena lo bisa sadar di usia 20-an ya persis ya. Karena No rata-rata no, proses penuaan itu baru, kenapa? umur 35 baru nyadar. Kalau tapi 25 lo udah curiga, tapi baru sadar 35. Cuman pakai, pokoknya nyokap gue selalu bilang always put an eye cream, tapi gue sempet kayak bandel, gue sempet adalah 3 tahun gue kayak vakum pas lagi cuma di ruang kan, gue pikir udahlah eye cream kan sama aja, mau I put moisturizer on my eye Ya, area. Nah terus pokoknya gue berasa banget udah mulai aging itu yang gue susah kejar tuh ya 33 lah, 33-an lah gue baru berasa tuh kayaknya mau dan diapain juga udah. itu bagus. Itu bagus bener karena proses proses penuaan tuh mulai terjadi usia 20-an, mulai ada declining hormones. Lalu secara secara teori nih ya udah based on penelitian juga bahwa orang mulai ngerasanya kapan? Orang mulai ngerasa tiba-tiba dia kok tuanya cepat itu antara umur 30 sampai 40. Mhm. Itu bener. Itu bener yang Cheryl ceritain itu memang secara secara garis besar kayak gitu loh. Terus gimana nih menariknya setelah setelah lo menyadari bahwa kok teman-teman gue bagus-bagus banget mukanya padahal nggak pernah dandan cuma pakai sunblock. Terus yang lo lakukan apa tuh saat itu? Oh gue kejar semuanya, gue ke bokap lo treatment treatment yang Iya. katanya untuk membuat kolagen alami kembali terjadi. Itu pun setelah udah berapa kali treatment, gue setahun sekali kan ke bokap lo. Gue udah mulai gini, om kok saya kayaknya nggak merasakan keajaiban itu lagi ya. Terus si om udah bilang, ini alat produk ini memang nanti mulai nggak terlalu berasa. Terus gue mikir, aduh masa gue masih 6 bulan sekali, am I that old? Dan gue inget banget, Hmm. kan gue ada program sendiri namanya 1 jam bersama Cheryl Tansil, yang wawancara-wawancara one on one gitu. My Ya. producer itu bilang gini, Cher, kamu kenapa sih kayak berkernyit di sininya? As if Ah, I'm or judging my guests, seakan-akan gue tuh lagi menghakimi orang yang gue wawancara, padahal ya, 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 ya. ya kayak gue ya, udah ini udah ketekuk-tekuk gitu loh. Ini kan mungkin karena gue cahayanya bagus jadi nggak kelihatan, cuman kalau lagi live itu kan biasanya pasti miring-miring dong ngikutin narasumbernya kan, Enggak apalagi lah, gue lo kan udah 4 tahun ini udah berubah. Lo kan 4 tahun ini udah gak gitu lah. Gue tahu sekarang perawatan kulit lo kan banyak nih. Makanya lo jadi bintang tamu nih, udah 4 tahun ngejar ketinggalan. Itu yang kita pengen tahu. Jadi gimana nih, selain ke bokap gue tahu lah lo yang kenceng-kencengin kulit, gue tahu. Tapi itu kan 6 bulan sekali. Tapi pasti lo punya rahasianya yang lo pakai tiap hari deh. Lo boleh share ke kita dong malam ini dong. nah dulu pas zaman masih di TV, gue skincare gue paling pokoknya pembersih muka, pembersih, terus toner, sama cuci mukanya bisa mungkin pakai air bersih, terus udah moisturizer ya.
Tapi lately gue sosok ngikut lah tuh Korean skin regime. Itu di atas wastafel tuh bisa kayak 8 step. Jadi Wah, udah pakai lah gimana? yang namanya, katanya kan habis cuci muka, habis pakai toner lagi untuk menghilangkan kadar kandungan kaporit atau kalsium dalam air Indonesia. Gue pakai Ya. toner, nanti pakai miracle water atau facial treatment whatever namanya. Terus gue pakai serum, serumnya udah banyak tuh, udah pengencangan, udah untuk spot. Untuk spot itu beda sama brightening. Brightening untuk pencegahan katanya, terus untuk spot untuk flek gue yang udah makin banyak. Terus baru gue pakai moisturizer. Terus pakai eye cream, seminggu 3 kali pakai sleeping mask. Terus minggu 2 Hmm. get mask yang katanya artis-artis di Korea dan di China itu pakai tiap hari. Wah, kayaknya seru nih ya. Terus selama pandemi jadi lebih suka banyak browsing-browsing produk-produk kulit gitu nggak sih? Kan lagi ngetren tuh sekarang. Browsing banget. Terus surprisingly ini kan banyak banget ya sampai makeup and skincare review tuh di Indonesia luar biasa boomingnya. Gue terus terang sering ngecek-ngecek juga, tapi emang ngeceknya butuh effort untuk lo ngeliat, dan lo harus bisa bedain itu mereka di endorse atau mereka lagi kepingin menarik supaya produk endorse mereka. Biasanya itu jadinya ngomongnya pasti bagus. Ada juga yang memang, Hmm. nah itu yang menurut gue itu orang kita harus pinter-pinter lah. Sama aja kayak news itu ada yang news yang bohong, yang hoax, ada juga yang asli. Nah masalahnya kan orang kita nggak semuanya punya pengetahuan untuk ngecek mana yang beritanya Iya, benar, nggak, mana yang endorse, mana yang emang honest review gitu loh. iya. Nah, ini coba udah ada pertanyaan nih beberapa nih. Coba kayaknya ada beberapa yang nonton juga dari news anchor nih kayaknya Cheryl. Nah, ini juga ada satu pertanyaan nih ya. Ditanya kalau sekarang nih lagi rajin pakai masker, pakai sunscreennya gimana? Terus jerawatan apa enggak gitu. Mungkin saya bisa jelasin dulu ya kalau misalkan untuk pakai masker sekarang memang masalahnya jadi banyak ya. Saya nggak tahu nanti Cheryl gimana. Cuman kalau pasien sih banyak banget yang sejak pakai masker mulu keluhannya memang banyak. Jadi pada bingung kalau pakai perawatan, krim perawatan, kulitnya ngelupas, pakai masker perih. Ya, ada yang minta di filler, abis filler nyesel karena pakai masker ketekan kelihatan. Jadi kelihatan kayak ketimpa gitu loh, Jen. Gue tuh Jadi, tawarin, lo mau nggak kamu filler aja di sini? Katanya Ultera udah nggak bisa buat sini. Cuman gue kan banyak banget, Cel, you know lah. Gue tuh minum aspirin aja bisa bengkak mata. Terus gue minum Panadol aja cuma ya, bisa Panadol Indonesia. Panadol Singapura gue alergi. Gue sampai ngelahirin aja nggak boleh pakai painkiller. Makanya I cannot do cesarean. Ya, ya, kasihan deh gue nggak bisa filler. iya. Terus, jadi coba ini menarik juga nih karena tadi Cheryl udah sebut berkali-kali kulitnya sensitif, ya alerginya banyak, terus pernah menyusui juga. Kalau misalkan selama menyusui, ini kemarin gimana tuh? Apakah pakai make up, apakah pakai skincare, gimana? Takut Oh, nggak sih? gue kan selalu punya masalah hormonal acne. Dan gue nggak, dari yang gue amatin dari dua anak gue pasti begitu hamil di bulan ke trimester kedua kehamilan sampai anak umur 1 tahun atau 1,5 tahun, itu muka gue lagi prima-primanya. Bagus, nggak ada jerawat, terus kayak plumping, mungkin karena masih gendutan ya. Kayak plump banget, terus kayaknya nggak ada jerawat. Jadi selama trimester kedua kehamilan sampai anak usia 1,5 tahun mentok, abis itu jerawat lagi. Nah, tapi Nah mungkin itu, karena sekarang kan gue udah mau 40 nih, bentar lagi next year I'm 40. Mungkin ya udah different masalahnya. Jadi gue udah nggak masalah acne lagi, tapi mulai fine lines. Masalahnya udah beda. ya. Iya. Tapi pas lu hamil lu pakai skincare nggak? Pakai. Tapi yang whitening gue Tetap. nggak pakai. Semua yang untuk Ah, spot nggak, jangan. tapi ya Tapi jangan yang dari dokter punya produk dokter nggak pakai kan lu waktu itu nggak ya? pakai. Gue udah lama Nggak. banget udah nggak. Dulu gue dari SMP sampai sampai di Metro tuh masih full pakai produk dokter. Akhirnya gue Oh, capek, nggak kelar-kelar. Sampai pokoknya ada satu dokter juga baik banget, dia sampai give up dong. Dia sampai gratisin gue untuk laser mencetin jerawat gue karena gue udah pakai produknya 2 tahun tapi it doesn't work gitu loh. Jadi iya. akhirnya teman udah, dia mendingan lu give up, ini aja pakai over the counter. Akhirnya gue coba dan ternyata gue lebih cocok, atau mungkin umur juga udah Oke, nambah iya. ya. Nah, iya.
Jadi di sini gue jelasin sebentar. Jadi kadang orang kan suka bingung, apakah gue perlu pakai produk dokter, apa enggak gitu. Sebenarnya itu balik lagi ke kita. Semua produk tuh cocok-cocokan, ya kan? Jadinya, cuman sebaiknya memang untuk kasus-kasus tertentu, kebetulan ini banyak yang nanya juga untuk mengenai kehamilan ya. Kalau lagi hamil, lagi nyusuin, perawatan, gue selalu setuju ibu hamil itu pada bilang, lo hamil tuh jelek, lo hamil tuh gendut, lo hamil tuh hitam, ngeflek di mana-mana, jerawatan. Tapi tolong itu jangan diterima gitu aja. Ya dong, kita kan we have to do something gitu. Dikata hamil 9 bulan, tapi efek jeleknya itu bisa berkepanjangan kalau kita nggak merawat diri. Jadi gue setuju sama Cheryl, rawatlah diri, jangan pakai produk dokter. Kalau produk-produk dari luar, aman. Ya kan, bener kan? Yang beli-beli dari luar, asal mereknya bagus, reviewnya bagus, kayak tadi Cheryl bilang, mesti jadi customer bijak, aman kok. Obat dokter juga ada yang aman kalau memang takut. Ya, bener nggak tuh? Harusnya sih gitu ya. Sebenarnya kalau obat dokter lebih aman karena kan nanya ke dokternya. Ini boleh Iya, nggak buat hamil? bisa. Bisa. Benar seperti itu. Nah, ini ada pertanyaan apa lagi nih? Ini Pilih, bagus. pilih. Ya piling, Apa ya? piling, piling cel, piling. Gimana pilih? Nah, kalau peeling itu sekarang saking canggihnya ya perawatannya, jadi peeling tuh ada yang home peeling, ada yang peeling dilakukan di dokter. Tapi satu hal yang perlu banget, apalagi di era kita di rumah doang, ya di rumah doang ini kan ada dua orang nih, ada dua tipe. Satu kubu yang seralah gue jelek di rumah ini sendiri, serah gitu, jadi dia nggak peduli. Kedua, ada yang wah gue di rumah, gue harus merawat diri. Jadi sehingga saat kita boleh lepas masker, gue tetap cantik, bahkan semakin muda 10 tahun yang lalu gitu ya. Nah, kalau gue pro ya, walaupun kita di rumah, kita mesti tetap cantik, ngerawat diri. Ya, karena kan aging jalan mulu ya. Jadinya untuk peeling, ada peeling home peel. Bisa. Lo bisa cari, tapi tetap jadi customer yang bijak. Untuk dalam mencari. Boleh home peel di rumah kalau memang dia home peel. Cuman bedanya sama dokter punya pastinya lebih strong. Dokter punya pastinya lebih strong karena dilakukan di bawah pengawasan dokter. Itu kalau dari gue. Dan jangan coba-coba bikin peeling sendiri deh. Kalau gue bilang, lo pernah coba bikin peeling sendiri gak sih, Cheryl? Atau Nah temen ini lo gue gitu? kemarin kan ngobrol sama temen ya, dia juga dulu juga anchor juga, terus sekarang juga masih dalam pencarian skincare journey terbaik. Terus gue bilang kalau gue tuh sekarang pakai over the counter ini aja apa scrub muka. Terus dia bilang, oh that's a big Hmm. no. Lo nggak boleh physical peeling buat muka tuh nggak boleh physical exfoliation katanya. Harusnya pakai chemical peeling. Is it true? Jadi nggak Hmm. boleh scrub katanya. Tapi gue ngerasa kulit gue kan sekarang kering banget. Jadi kadang gue bersisik gitu karena gue agak bandel nih PSBB. Gue bisa 2 hari nggak cuci muka. Cuman kasih Nah, air terus udah. Biasanya gue cuci muka itu double step kalau gue pakai sunblock. Dan kemarin karena awal ah, PSBB gue pikir kan gue di rumah doang ya jadi ya whatsoever lah gue nggak pakai tuh sunblock karena menurut gue sunblock tuh clogging the pores gue lewatin nah, tapi after months gue nambah nih flek-flek gue nambah semua. nah, itu tuh seru nih. Tentang sunblock kita lupa ya, lupa ngebahas tadi. Tadi Cheryl sebelumnya ada ngomong sesuatu yang menarik tentang saat lo berada di stasiun TV ya, waktu lo outdoor, mataharinya banyak. Matahari jelas-jelas UV alami. Sedangkan saat lo indoor, kan sinarnya juga gila-gilaan ya. Dan lo sempat ngomong sesuatu kayak, I wish gue udah kenal sunblock dari dulu gue pakai. Itu gimana tuh? Karena itu memang menarik sih, untuk sunblock Iya itu. jadi pokoknya abis gue udah nggak di station TV lagi in house gue baru nyadar tuh sunblock karena semua ibu-ibu kinclong di sekolahan itu pasti dari muda banget dari kuliah dari SMA tuh udah pakai sunblock tapi kemarin gue sempat kebablasan Shell pas lagi PSBB kayaknya sampai Mei deh gue tuh nggak pakai sunblock saking malesnya karena menurut gue sunblock itu sesuatu chemical yang kalau gue cuci muka gue harus pakai pembersih bener-bener Hmm, dan nempel banget ya. I'm very dry jadi gue pengennya pakai air Hmm. mukanya jadi gue cuma apply moisturizer aja kan ternyata jadi tambah kering kulit gue dan sisik terus fleknya nambah justru pas lagi PSBB Hmm. corona ini gue flek nambah. Ah, nah itu juga bagus. Jadi ada satu literatur ya dari American Journal of Dermatologic Surgery. Dia nih meneliti apakah benar sunblock itu fungsinya hanya murni untuk mencegah sinar UV ya, mencegah proses penuaan. Apakah murni cuman itu? Nah dia neliti ini beberapa orang disuruh pakai sunblock only. Sebelumnya difoto kulitnya ya, dinilai keriput-keriputnya segala. Dan ternyata hasilnya
rada di luar perdugaan ya, bahwa ternyata walaupun hanya menggunakan sunblock, kulitnya itu mereka mengalami perbaikan dari wrinkles-nya, fine wrinkles ya, kita nggak ngomong yang udah kelihatan, jadi yang fine wrinkles yang kalau senyum baru kelihatan ya, fine wrinkles-nya berkurang dan moisturizer-nya juga lebih tinggi di dalam kulit. Jadi dari situ memang ditunjukkan bahwa sunblock is very good for your skin gitu ya, apalagi sunblocknya itu bisa menangkal dari UV maupun sinar tampak, itu bagus banget. Karena sinar tampak emang jahat juga untuk proses aging, bener banget. Oke. Nah, Cil, pertanyaan gue ya, kok bisa sunblock juga menambah kadar kelembapan kulit? Nah, itu kan penelitiannya baru satu nih, karena kayaknya baru larinya akan menarik ke sana. Untuk itu gue belum bisa jawab kenapa ya, karena kan waktu itu yang dipakai juga cuma satu jenis sunblock yang buat penelitian. Cuman ini sangat menarik. Jadi menurut gue sih kalau orang nanya ke gue, kalau dari muda skincare apa yang mesti dipakai? Biasanya orang kan gitu, apalagi kalau orangnya males ya kayak gue ya, lu tahu gue kan, gue males pakai kayak lu rajin 9 step gitu ya. Kalau gue dua aja udah syukur, boleh walaupun gue dokter kulit. Jadi kalau gue pasti bilang sabun cuci muka itu wajib. Kedua sunblock lah, sunblock kan dari bayi juga ada baby sunblock, kid sunblock, apa sunblock gitu. Kalau menurut gue, halo, kalau 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 menurut lo gimana? Yang basic banget untuk skincare tuh apa sih yang bisa kita sharing? Ya, bersihin muka, pelembab sama sunblock sih. Emang ya. Kalau pelembab untuk jerawatan gimana? Nah, Dari itu pengalamannya Cheryl. sangat berani coba. Jadi gue sekarang ngerti nih, kulit gue kalau misalnya emang gak cocok, gue pasti alergi. Langsung jerawat. Dan, Ah, tapi biasanya kalau gue stop within a week juga hilang. Dan sekarang tuh gue udah hmm, ketemu jerawat yang gue cocok. Kayaknya memang obat jerawat over the time nanti ya. Gue sekarang sih udah ngerti lah intinya kalau kurang tidur, terus kalau gue lagi banyak makan dairy product, makan produk susu tuh gue pasti jerawat. Nah tapi menurut gue tuh siapapun juga harus jangan lelah berani cobain produk dan emang berani buang duit. Istilahnya gini loh, nah, kalau pakai dan bagus ya give it a try, dan kalau emang lo nggak cocok jangan dipaksain sampai habis dipakai. Makanya tuh nah, tangan, dulu itu mungkin bagus kan tuh. Itu tangan dulu gue kan. nggak ngerti tuh. Gue nggak ngerti kenapa mesti ada produk yang dijual gede dan yang kecil. Dan kenapa orang mesti beli yang kecil kalau yang gede lebih ekonomis. Dulu gue nggak ngerti. Sampai setelah gue mengerti bahwa cocok-cocokan. Ya dong. Kalau kalau kita mau coba ya beli dulu yang kecil. Kalau syukur-syukur cocok, baru beli yang gede. Itu juga gue baru belajar seiring dengan waktu ya. Jadi emang bener kalau kalau temptation untuk beli beli produk tuh banyak sekali. Jadi yang kayak Cheryl bilang harus dicoba buat sahabat kulit sehat di sini mesti tahu. Kalau mau tahu yang cocok untuk kulit Anda, ya kadang nanya ke dokter, nanya ke mesin untuk analisa kulit. Kadang kita ya nggak bisa juga ya kan. Maksudnya kayak paling cocok buat saya ke produk yang mana dok gitu misalkan. Dicoba. Setuju kok yang Cheryl bilang coba. Kalau kulit lu nggak alergian, lu lebih bisa coba-coba. Tapi kalau kulit sensitif, dicobanya berapa lama? Cheryl biasanya coba berapa lama ketahuan nggak cocok? Gue sih biasa 3 hari aja gue udah tahu udah pasti jelek, bahkan pakai satu Uh, hari aja. Jadi ada satu produk terkenal banget dari Prancis, terkenal dia alami, dan gue kan mau sosok new age lah ya, kayak wah ini bagus banget, no no paraben, no whatever, semuanya alami. Gue beli dong langsung banyak gitu, terus karena kan ngumpulin poin kan langsung anggota, jadi belanja sekian gitu. Terus gue kan cobain, kayak ibu banget deh, seneng deh. dan mata gue tuh sensitif banget kan, dikit-dikit bengkak gitu loh. Itu langsung bengkak. Padahal tuh kan everything alami. Makanya suami gue lebih orang daripada gue. Dia lebih banyak baca. Dia bilang, you know what? Not everything organic is lebih bagus buat lo daripada yang chemical. Karena yang chemical itu kan sebenarnya justru udah dites untuk anti alergi dan segala macem. Yang chemical itu belum tentu cocok untuk semua orang. Karena berapa banyak orang yang alergi kacang bisa meninggal karena stroberi. Kan ada yang kayak gitu-gitu. Nah jadi akhirnya Ya. ya udah. Gue sekarang produk yang gue pakai pun mengandung paraben. Tapi Hmm. dia udah bisa certified sampai di Jepang, di mana segala macam, pasti kan di batas yang dianggap udah aman. Kan banyak banget orang. Betul. Emang ya, gue tuh seneng banget kalau panggil bintang tamu yang udah pengalaman banget. Jadi kayak dia lebih tahu dari gue. Gue seneng deh. Jadi Gak karena emang banyak banget ya kita kan, baca. Jadi kalau ke bener-bener. kosmetik tuh gue nggak percaya sama mbak-mbaknya, karena banyak sekali mereka tuh yang juga salah baca kan.
Kecuali kalau mungkin ketemu supervisornya yang udah lama ya, dan ya pasti dia jadi Ya, supervisor kan ya. Tapi kan supervisor satu, counter ratusan di Jakarta. Jadi biasanya ya. ketika gue udah baca segala macam di websitenya, di YouTube-nya, biasa kan udah ada per produk tuh udah ada keterangannya ya. Jadi I try to do the research first gitu loh sebelum gue tanya mbak-mbak. Bener, bener banget. Gue setuju, gue setuju. Itu juga seperti di obrolan kita sebelumnya ya tentang cari pelembab tangan, sama halnya juga dengan wajah. Jadi belum tentu yang mahal cocok, belum tentu yang organik cocok, belum tentu yang dari dokter juga cocok. Semuanya cocok-cocokan ya. Bisa kita cari jenis kulit kita sendiri. Gitu Cocok-cocok, kira-kira. Hmm? dokter juga cocok-cocokan kan? Cocok-cocokan. Semuanya juga cocok-cocokan. Tapi yang penting kulit memang harus dirawat. Jadi kalau dari topik kita kali ini, makeup versus skincare, jadi ada yang perlu dimenangin nggak sih kira-kira? Apa Kalau menurut proporsional tergantung buat, umur gitu? buat gue at the end budget gue lari ke skincare. Karena Nah, kulitnya udah jelek, base-nya udah jelek, lu mau pakai primer make up, mau foundation semahal apapun, kulit lu nggak akan bagus hasil make upnya. Tapi kalau kulit lu sehat, kayak di touch up dikit aja udah cantik gitu loh. Lu udah nggak butuh terlalu banyak moles. Jadi ya sama lah kalau kita bangun rumah ya. Biasa kan kalau bisa lu ada budget, lu cari lokasi dulu dong yang bagus. Tanahnya dulu dipilih yang bagus. Bukannya mikirin betonnya, mikirin catnya, apalagi atau interiornya mikirin ya. sofanya gitu ya, Iya, interiornya. lokasi tanahnya dulu di mana, berarti tanah dulu kan ya, anggaplah kulit kita tuh tanahnya dulu gitu loh, ini bagusin. Itu bagus banget. Gue sendiri menyadari hal itu tuh ya waktu gue mulai keterima spesialis kulit. Jadi kayaknya like 9 years ago. Padahal gue hidup seumur hidup dengan bapak gue yang dokter kulit ya, yang dulu kita berjemur, buka-buka lari-larian kayak jangan berjemur gitu ya. Ketakutan Itu kelamaan. sama kakak-kakak lo kan, kita semuanya demen tan skin. Sekarang gue udah nggak berani. Dulu gue berenang udah kayak Putri Duyung, sekarang udah nggak berani berenang. Soalnya rusakin Iya, rambut iya dan kulit. benar-benar. Bener-bener. Kan dulu kita barengan ya. Dulu bener-bener gue tuh belum ngerti loh sampai gue musik-musik. Nah waktu itu ada kalau turning point lu tuh waktu lu berhenti bekerja dengan tuntutan makeup yang tebal. Kalau turning point gue tuh justru gue ketemu satu satu orang, let's say dia senior gue, udah seangkatan bokap nyokap gue, tapi dia selalu tampil cantik. Dan saat itu gue ngobrol sama dia, terus dia bilang, tante kok mukanya bagus banget, gue bilang. Terus dia bilang, loh tante tuh selalu perawatan pakai krim-krimnya Om, karena itu yang dokter kulit tuh suaminya ya. Terus bilangnya, yang bener sih tante pakai puluhan tahun emang nggak apa-apa. Dia bilang enggak, tante pakai justru udah telat. Waktu Om jadi dokter spesialis tuh kayaknya tante udah 30-an, 40-an udah telat dia bilang. Tapi sekarang tante pakai, lihat nih, tante nih kalau dandan cuman mata. Loh, tante nggak pakai bedak? Nggak pakai ini. Enggak, tante dandan cuman mata. Karena kulit tante udah bagus gitu dia. Jadi dandannya cuma mata sama lipstick, tante bisa pakai sendiri. Lebih hemat bayar makeup artist. Gue tahu nih om dan tantenya, gue tahu. Apa Cici? Ya, Tapi pokoknya gue langsung udah umur 70-an. inspirasional banget kan? Ya nggak eh, sih? Dikata nyokap gue juga ngejaga kulitnya banget, tapi ya yang namanya turning point kan ada aja ya. Tiba-tiba malam itu lagi acara ulang tahun siapa gitu, tuh tiba-tiba kayak, hah, gue mesti mulai ngerawat kulit nih. Yang bener aja nih gitu. Gue 30-an waktu itu start. Oh berarti 20-an akhir waktu itu ya. Gue mulai merawat dan dari situ gue mulai ke bapak gue sendiri. Kasihan gak sih? ini temen gue 20-an. join nih, Tomoe. Hai Apa Tomoe. ya? Kulitnya Halo, bagus. kita sapa-sapa dulu. Nah, ini yang mau tanya nanti bisa lanjut di DM mungkin ya, karena bentar lagi waktunya habis nih, tinggal 5 menit lagi nih. Tuh skincare ini Bu Kimi ini juga inspirasional loh. Dia skincare, olahraga juga, banyak juga di postingan kita bareng ya, Bu Kimi ya. Udah pun nggak punya tuh, sejak kenal skincare jadi nggak pakai makeup sama sekali. Ada yang pertanyaannya bagus. Dia nanya bedanya skincare sama sunscreen. Apa? Sunscreen sama sunblock. Blog. Nah iya itu sebenarnya istilahnya itu refernya sama, cuman dia ada kalau untuk orang awam taunya sama sih Cheryl, gak usah kita pusingin sih sebenarnya. Karena sebenarnya kalau blog nggak blok-blok banget ya, jadi orang-orang banyak yang nggak suka kalau disebut blog karena kan masih keserap juga gitu. Jadi orang-orang banyak lebih suka sunscreen atau kita sebut tabir surya. Nah ini kan lagi sibuk berjemur juga ya, ada yang bingung kan,
gue berjemur pakai sunblock nggak sih? Kalau gue pakai sunblock, nanti gue kagak dapat vitamin D-nya gitu, imunitasnya nggak dapat. Sebenarnya nggak begitu juga. Pakai sunscreen ya. Jadi itu makanya itu ada istilah perbedaan istilah. Pakailah, dan banyak yang bilang lebih baik lu pakai tutupin lah muka lu karena aging kan kelihatan di muka. Jadi lu kalau mau berjemur kaki ya, tangan lah, tangan segini ya, kalau yang punya bakat ngeflek, ntar flek di tangan lebih susah lagi dibersihinnya. Cara lu tahu lu bakat flek di tangan gimana? Lu lihat bapak ibu lu atau opa oma lu. Kalau mereka banyak flek-flek, artinya lu juga rentan. Jadi udahlah, pakailah baju tangan panjang atau pakai sunblock lalu berjemur di luar. Seperti itu. Jadi mesti dipakai lah. Lewat kok, lewat sinar UV-nya segala masuk. Dapat. Jangan takut. Cel, ini ada yang nanya nih, Dok, kalau pakai sabun mandi biasa secara terus-menerus itu bagus nggak sih, Dok? Ada efek nggak, Dok, dengan bertambahnya umur? Apa harus memakai produk tertentu? Lu gimana lu? Kalau dari Cerel gimana sabun untuk sabun cuci Gue, muka? terus terang gue psoriasis apa tuh? Psoriasis keto, apa sih? Istilahnya pasti dokter tahu Oh, deh. Yang pil nah, itu, yang kayak kulit ayam itu gue dari ah, SMP. ya, keratosis pilaris. Ya, nah akhirnya gue decide gue nggak boleh pakai sabun mandi yang mengandung soap. Jadi Ya, gue sabun mandi merek tertentu yang dia bilangnya gentle wash tapi soap free. hmm, Terus ya, semua body lotion gue tanpa pewangi. nah, ya, Gue setuju. dan Jadi mendingan kalau menurut gue. kalau untuk, Kalau enggak kan pakai steroid terus, gue agak parno pakai steroid terus. ya. Jadi memang kalau untuk pemilihan sabun cuci muka maupun sabun badan sih harus pakai sabun ya. Gue dapat banyak pasien yang saking takutnya mukanya jerawatan nggak pakai sabun sama sekali di mukanya. Itu salah juga. Hai, rame ya. Sekalian nyapa Nah, yang lain nih. nih masih kenyal tuh. Itu calon-calon jurnalis news anchor juga nih. Jadi kalau untuk sabun itu sih nggak masalah selama cocok dan itu harus dipakai. Karena kenapa? Khususnya kalau untuk di muka ya, karena kan kulit kita produksi minyak. Kulit kita produksi minyak, nah minyak itu perlu diangkat oleh sabun. Jadi bukan cuma air. Jadi dia perlu ada sesuatu yang kita sebut emulgator untuk mengikat minyaknya. Jadi itu penting. Tinggal sabun yang cocok tuh seperti apa? Lagi-lagi mesti cobain, balik lagi. Ya, itu nggak apa-apa Mbak Tiur kalau udah beli yang semuanya pakai wangi. Kalau kulitnya tahan sih nggak apa-apa. Kalau kayak kulitnya Ceril, kulit kulit saya kan sensitif. Jadi kita udah ninggalin tuh yang wangi-wangi. Ya nggak. Kalau yang nggak alergian sih nggak apa-apa, bersyukur aja. Yang wangi nggak apa-apa. Begitu. Nah ini ada yang nanya nih, kalau cuma pakai sunscreen dan krim malam cukup nggak? Serum-serum juga penting. Nah untuk masalah penting apa enggaknya balik lagi ke kebutuhan Anda dan ke kerajinan Anda. Kan yang tadi kita omongin kan yang minimal banget ya. Kayak Cheryl aja pakai 9 step ya nggak apa-apa. Kalau dia ngerasa cocok, nggak masalah Bu ya. Bu Tasya Hakim ya. Oh ada Tasya, hai Tas. Oh Tasya ini kulitnya badak, kulitnya kuat banget, perawatan. Gue iri banget sama Kalau gitu boleh dong pakai macam-macam, enak banget kalau punya kulit begitu. dia, macem-macem. Jadi kayak budget friendly banget ya Tasya. Oh, seneng banget. Ya, kalau gitu beruntung lah ya, nggak banyak orang kulitnya sebagus itu. Nah, ini sebelum kita berakhir nih, Cheryl bisa kasih kesimpulan nggak ya buat sahabat kulit sehat kita malam hari ini yang mendengarkan? Itu sih kalau kesimpulan gue, cari produk yang cocok buat lo. Jangan takut, jangan karena aduh gue jerawatan akhirnya I lose everything. Oh dan satu lagi ilmu yang gue dapat dari teman gue yang kulitnya bagus banget. Jadi selama ini gue selalu pikir kulit gue berminyak. Jadi gue selalu pilih produk, oh nggak mau yang terlalu bikin berminyak. Selalu intinya gue pikir Hmm. karena gue isi berarti gue nggak kering kulitnya. Ternyata gue dry skin. Jadi katanya Ah, ada teori, kita klarifikasi ke dokter Rachel ya. Katanya karena kulit gue kering, dehidrasi, kekurangan cairan, jadi compensate-nya kulit gue ngeluarin minyak sendiri untuk compensate itu. hmm, Gue bisa. kelihatan oily. Padahal sebenarnya gue dry skin. Sekarang saking dry-nya sampai scaling, dan scaling ini nutupin apapun yang gue tempel-tempelin di muka, skincare apapun jadi nggak nyerap karena dry-nya itu Hmm, belum kelar. betul. Ya, nah, iya, jadi
Jadi memang benar kulit wajah kita tuh memang unik ya, kulit wajah kita memang unik. Kalau bilang kayak, kenapa sih muka gue berminyak, padahal kulit tangan gue kering kayak gitu-gitu ya. Jadi perlu diketahui kalau kelenjar di kulit kita tuh ada dua, kelenjar minyak sama kelenjar keringat. Kalau kelenjar minyak, dia tuh produksinya minyak yang bikin jerawat. Kalau kelenjar keringat itu yang produksi air. Itu rada beda, tuh kita perlu tahu ya. Jadinya bagus dari Cheryl udah ngingetin bahwa kalau lu jerawatan, lu remaja, nggak usah terlalu takut. Kalau lu bingung, lu konsul aja ke dokter kulit dulu, ya, untuk itu. Nah, sekarang gue mau nyampein take home message ya dari diskusi kita malam ini, karena udah terbatas waktu nih, Cheryl dan teman-teman. Jadi, tadi dari diskusi kita bahwa proses aging ini terjadi terus. Terserah lu di rumah aja, lu ibu rumah tangga, lu news anchor, lu dokter, lu siapapun, pokoknya proses aging terjadi terus. Dan itu mulai terjadi saat usia kita mulai menginjak usia 20-an. Oleh karena itu memang harus dirawat. Dirawatnya dengan apa? Yang minimal ya tadi kita udah diskusi ya, minimal banget pakai sabun cuci wajah, dan juga pakai sunblock. Dan tadi Cheryl udah ngomong bagus banget yang gue rasa cocok untuk dijadikan kesimpulan, bahwa bila kulit kita sehat, make up yang digunakan tidak perlu terlalu tebal. Ya, dan hasil juga akan lebih baik karena kalau istilah gue, karena kita seperti melukis di atas kanvas yang berkualitas baik. Begitu ya, Cheryl ya, untuk malam hari ini. Jadi, thank you banget ya, Cheryl ya. Jadi, thank you buat semua sahabat kulit sehat yang sudah bergabung. Dan gue mau ngingetin kalau di IG Live ini akan dibagikan giveaway dari Helio Care. Nah, dia ini sunblock, satu-satunya sunblock di Indonesia yang kayak tadi udah kita bahas. Dia tuh memiliki efek proteksi terhadap UVA, UVB, dan juga cahaya tampak yang dari dalam ruangan. Itu masih jarang loh yang bisa mengcover itu. Dan dia juga efektif melakukan proses reparasi DNA akibat kerusakan sinar matahari. Jangan lupa yang masih mau ikutan untuk screen capture nih. Kita senyum dulu dong nih, Cheryl. Siapa tahu ada yang mau screen capture kita. Ya, jadi tinggal posting screenshot dari IG Live ini, sertakan komen yang menarik, dan jangan lupa tag Dr. Rachel Juanda, Cheryl Tansil, dan Regenesis ID. Ditunggu sampai malam ini ya, guys. Terima kasih, Cheryl. Makasih banget ya. Dah.